Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di materi kita gerak harmonik ya. Bab gerak harmonik dan bahasan materi kita kali ini adalah tentang persamaan gerak harmonik sederhana. Jadi untuk gerak harmonik ada persamaan yang harus kita ketahui ya. Jadi ada 3. Jadi ada persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan. Itu udah satu kelompok deh, satu kesatuan yang harus kita tahu gitu. Jadi ada tiga-tiganya itu kita harus ketahui gitu ya. Kalau simpangan tadi di video saya sebelumnya saya sudah menuliskan simpangan itu dalam Y. Nah, kita harus bisa merumuskan ya, jadi menuliskannya. Jadi persamaan simpangan Y, kita akan tuliskan Y sama dengan A sin omega T. Nah, Anda di sini harus mengingat kembali fungsi sin cos itu ya. Nah, itu penting banget ya. Nah, jadi ingat ini bukan W, ini adalah omega. Jadi ketika Anda menemukan suatu persamaan, misalkan di sini ada sin 100T, berarti yang sama T itu udah jelas omega. Jadi 100 itu adalah omega, jelas sudah. Jadi yang gandeng sama T itu adalah nilai omega, begitu ya. Nah, kemudian simpangan maksimum. Ingat, sin maksimum dia berharga 1. Jika sinnya diganti angka 1, berarti 1 dikali A, maka nilai Y-nya sama dengan A. Seperti itu maknanya. Jadi kalau simpangan maksimum, gantilah nilai sin yang berharga paling maksimum, paling besar. Jadi sinnya 1, jadi tinggal A saja. Atau gampangnya kita ambil nilai yang di depan sin saja. Jadi kalau ada A ya A saja, itu sudah simpangan maksimum, begitu ya. Nah, kemudian kalau persamaan kecepatan nanti Anda akan diajarkan di matematika tentang fungsi turunan atau diferensial. Nah, ketika kelas 10 Anda belum mengetahui caranya, nah kita akan tulis saja. Jadi rumusnya V sama dengan, jadi kalau diturunkan sebenarnya nanti yang jago matematis nih, nah kalau diturunkan biasanya fungsi sin diturunkan jadi cos ya. Omeganya ini harus dikali ke depan. Jadi fungsinya jadi V sama dengan omega A, sinnya ganti jadi cos. Isinya tetap seperti itu ya. Karena kita harus ingat V adalah turunan dari Y terhadap waktu gitu ya. Namun biar Anda tidak bingung ya, ingat ini sajalah, V sama dengan omega A cos omega T. Nah, sekarang kecepatan maksimum bagaimana? Berarti tadi cosnya diganti nilai maksimum. Nilai maksimumnya 1, berarti sisa omega A aja. Jadi kita akan tulis, ini kita tulis Y maksimum gitu ya, YM gitu ya. Berarti V maksimum itu adalah omega A saja. Jadi tidak ada cosnya gitu ya. Kemudian kalau persamaan percepatan, ingat percepatan A itu adalah turunan dari V terhadap waktu. Jadi ini diturunkan lagi, berarti kali ke depan lagi. Jadi omega kuadrat A, turunannya cos itu adalah min sin. Nah, berarti tinggal seperti ini saja, min omega kuadrat A sin omega T. Ingat, A sin omega T itu bisa kita tuliskan dengan Y. Jadi ini boleh kita tuliskan min omega kuadrat Y. Boleh, seperti itu ya. Kemudian percepatan maksimum berarti sinnya diganti harga maksimum. Berarti A max sama dengan AM min omega kuadrat A saja. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang sudut fase. Sudut fase ini apa sebenarnya? Jadi sudut yang ditempuh gitu dalam gerak harmonik. Nah, sudut fase tuh ini. Jadi kadang kita nulisnya tuh di buku-buku A sin theta boleh. Omega A cos theta gitu boleh. Theta itu adalah sudut fase. Jadi theta itu kita ganti. Jadi theta itu sama dengan omega kali T. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu bingung ya. Kemudian kalau fase itu adalah bagian gitu ya. Jadi kalau misalkan sudutnya 45 derajat, berarti fasenya berapa? Nah, kalau kita dicari fase, besaran fase, ini lambangnya ya. Jadi V sama dengan theta per 2pi boleh. Atau Anda boleh ganti dengan T per T besar. Jadi waktu dibagi periode gitu ya. Jangan lupa kalau T besar adalah periode, kalau T kecil adalah waktu begitu ya. Nah, jadi ini
materinya rumus-rumus semua nih. Iya, materi ini emang persamaan gerak harmonik sederhana emang terdiri dari rumus-rumus aja. Jadi nanti kalau kita menghadapi soal, kita harus bisa sekreatif mungkin. Jadi kita memadupadankan yang mana nih dipadu sama rumus yang mana, seperti itu ya. Nah, contoh soal 1 kita bahas. Nah, coba Anda perhatikan, sebuah gerak harmonik sederhana mempunyai amplitudo A sebesar 6 cm. Berapakah simpangan getarnya ketika kecepatannya sepertiga kali kecepatan maksimumnya? Nah, saya geser ke atas ya. Oke, saya geser ke atas dulu. Oke, kita tulis diketahuinya dulu nih. Jadi A ada 6 cm. Mau tetap kita tulis senti tidak apa-apa, berarti nanti simpangannya dalam senti juga ya. Nah, kemudian V-nya tadi sepertiga kali kecepatan maksimumnya, berarti sepertiga Vmax atau Vm gitu ya. Terus yang ditanyakan adalah berapa simpangannya, seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini, kita bisa menggunakan petunjuk ya. Jadi petunjuknya ini, V sama dengan sepertiga Vmax. Nah, itu kita bisa mulai dari situ sebenarnya. Nah, saya akan tuliskan dari soal V sama dengan sepertiga V maksimum. V-nya kita tuliskan dari yang atas ini ya. V sama dengan omega cos omega T gitu ya. Nah, kita tuliskan omega A cos omega T, berarti yang kanan sepertiga V maksimumnya berarti omega A. Nah, sehingga kan bisa Anda coret sebenarnya. Omeganya bisa Anda coret, A-nya bisa Anda coret. Nah, sehingga cos omega T sama dengan sepertiga. Nah, seperti itu ya. Nah, apa manfaatnya ini? Manfaatnya kita akan nanti mencari simpangan Y. Anda tahu Y sama dengan A sin omega T. Nah, nilai A-nya kan sudah ketahuan sebenarnya. A-nya sudah ketahuan 6. Nah, sekarang sin-nya ini, cos-nya ada sepertiga, tapi sin-nya tidak ada. Nah, bagaimana? Nah, Anda harus harus cerdik nih. Jadi kita pakai segitiga aja, hubungan segitiga. Anda kan punya rumus Pitagoras tuh. Nah, misal sudutnya, jadi sudut omega T itu, saya misalkan di sini omega T-nya. Nah, ingat rumus cos. Cos itu adalah samping per miring. Jadi kalau samping per miring, berarti 1 ini adalah sampingnya, miring adalah 3-nya. Berarti kita masukkan samping di sini, miringnya adalah 3 di sini. Anda kan bisa mencari sisi depannya. Sisi depannya ya pakai Pitagoras, berarti akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, kan seperti itu. Berarti sama dengan akar 9 dikurangi 1. Berarti sama dengan akar 8. 8 itu kan sama dengan 4 kali 2 nih. Berarti akar 4-nya adalah 2, ya akar 2-nya tetap aja. Jadi 2 akar 2. Sehingga kita butuh sin itu adalah depan per miring. Sisi depannya sudut berarti 2 akar 2. 2 akar 2 per miringnya berapa? Miringnya adalah 3. Sehingga di sini 6 kali 2 12 dibagi 3. 4 ya. Akar 2. Karena tadi A dalam sentimeter, maka Y di sini juga dalam sentimeter. Seperti ini. Boleh Anda menyelesaikannya sampai sini, boleh. Jika Anda ingin menjadikan dalam SI, kita ubah 4 kali 10 pangkat min 2 akar 2 meter. Nah, beres. Mudah bukan? Pasti mudah. Nah, saya geser lagi nih. Mungkin Anda mau catat atau Anda mau screenshot dulu. Nah, ini contoh soal yang pertama. Jadi memanfaatkan ini ya, hubungan segitiga ya. Jadi cosnya ketahuan, sinnya nggak ada. Kalau sinnya nggak ada ya kita pakai hubungan segitiga. Seandainya sudutnya istimewa ya, misal nih cos omega T sama dengan setengah, kita
langsung pakai hubungan aja yang nilai tabel trigonometri itu. Cosnya berapa? Yang nilainya setengah. Berarti kan 60 derajat. Jadi langsung omega T-nya 60 derajat. Jadi sinnya langsung ketemu sin 60 seperti itu ya. Ini dipakai jika sudutnya tidak diketahui. Kalau sudutnya diketahui, omega T-nya langsung sudutnya misalkan 60 derajat, ya kita langsung pakai sin 60, malah lebih gampang. Seperti itu ya. Nah, kita ke contoh soal yang kedua. Jeng jeng. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Cukup banyak pertanyaannya ya. Sengaja saya buat cukup banyak ya. Jadi, ada sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonik dengan persamaan simpangan. Jadi Y-nya sudah ada. Jadi ingat, saya akan tuliskan ya. Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Nah, seperti ini. Kalau Anda bertemu bentuk seperti ini, nah ini ingat, di depan sin tadi adalah nilai A. Jadi kan ingatnya A sin omega T. Nah, kan ingatnya seperti itu. Nah, yang sama T ini adalah omega. Jadi langsung A-nya ketemu, omeganya juga ketemu. Cuma ingat satuannya ya. Satuannya lihat ini. Y dalam meter. Berarti nanti A ini dalam meter. Seperti itu. Kalau Y dalam sentimeter, berarti A-nya dalam sentimeter. Seperti itu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang ditanyakan amplitudo, langsung terjawab. Amplitudonya sama dengan 0,04 tadi dalam meter. Jadi selesai. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah frekuensi. Ingat, kalau mau mencari frekuensi, kita punya rumus omega sama dengan 2πf. Nah, kita pakai rumus ini. Makanya tadi saya bilang rumus ini harus diingat di video saya sebelumnya itu. Nah, omeganya kita masukkan 20pi, kemudian ini 2pi F. Pi-nya bisa kita coret ya. Berarti F-nya tinggal 20/2. Sehingga F-nya sama dengan 10 Hz. Nah, ini dia. F-nya sudah ketemu. Nah, sekarang yang ketiga, periode. Nah, periode sebenarnya ya langsung saja kalau udah ketahuan F ya kita bisa pakai T sama dengan 1/F. Nah, kita bisa pakai ini. T sama dengan 1/F langsung. Berarti 1/10. 1/10 itu adalah 0,1. Satuannya second. Nah, selesai. Cepat kalau ada soal seperti ini. Santai saja. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat, persamaan kecepatan. Ingat, tadi saya tuliskan V sama dengan omega A cos omega T. Kan gitu ya. Berarti kita langsung tuliskan aja. V sama dengan omeganya kan ada 20pi, A-nya masukkan kali 0,04. Ini tetap cos 20pi T. Nah, tinggal kita kalikan aja 0,04 dikali 20 ya. Berarti kan tinggal 0,4 dikali 2. Jadi 0,8 pi. Cosnya 20 pi T. Selesai. Jangan lupa beri satuan. Berarti satuannya meter per second. Selesai. Seperti itu saja kalau persamaan. Jadi tetap ada T-nya kalau persamaan. Nah, kemudian yang kelima, V maksimum, kecepatan maksimum. Ingat, kecepatan maksimum berarti tinggal omega kali A saja. Atau kecepatan maksimum ini tinggal ini saja yang di depan cos. Iya kan? Nah, ini kan tinggal kita tulis saja. Berarti 0,8 pi meter per second. Selesai. Cepat.
cepat kalau ada soal persamaan seperti ini. Hanya kelihatannya aja horor panjang gitu, padahal biasa aja ya. Nah, yang keenam, persamaan percepatan. Percepatan A sama dengan minus omega kuadrat A gitu ya, sin omega T. Berarti kita akan tulis minus omeganya tadi 20pi, jangan lupa kuadrat, A nya adalah 0,04 gini ya, sin tetap isinya 20pi T begini ya. Berarti min 20 kuadrat itu adalah 400, pi kuadratnya tetap dikali 0,04 sin 20 pi T gini kan. Nah, berarti tinggal 400 kali 0,04 kan sama aja, tinggal 4 kali 4 aja. Berarti 16 pi kuadrat, sinnya tetap 20 pi T. Ingat, A itu dalam meter per second kuadrat. Selesai. Satu lagi ditanyakan percepatan maksimum, berarti min omega kuadrat A. Berarti sama dengan minus omega kuadratnya tadi udah kita tulis ya, jadi 400. Langsung aja ya, berarti langsung aja ini aja sih, langsung aja ini di depan sin ini. Nah ini deh, langsung kita tulis aja. Ini saya coret aja ya. Ini langsung saya tulis minus 16 pi kuadrat meter per second kuadrat, seperti itu. Selesai. Pasti gampang. Anda tinggal pelajari saja, dicatat baik-baik. Anda tinggal mengerjakan tugas yang akan saya kirimkan lewat Google Classroom. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.